Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dimanapun berada. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, kita kali ini akan belajar mengenal sudut. Nah, sebelum kita belajar tentang sudut, akan bagus sampaikan tujuan pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah mempelajari dan mengamati cara bagaimana mengukur besaran sudut, siswa mampu melakukan pengukuran berbagai sudut dengan tepat. Anak-anak, sekarang kita mulai pembelajaran. Pengertian sudut. Nah, coba anak-anak perhatikan benda-benda berikut ini. Di situ ada seperti simbol perkalian ya. Atau disilangkan atau dua batang disilangkan. Itu juga membentuk sebuah sudut atau memiliki sudut. Lalu yang sebelahnya itu juga ada penggaris, biasanya disebut penggaris tipe L, itu juga memiliki sudut. Nah, begitu juga dengan gambar yang paling kanan, itu juga mempunyai sudut. Kita lanjutkan. Sudut. Apa itu sudut? Sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua sinar garis. Jadi, sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua sinar garis. Nah, perhatikan gambar berikut. Di situ ada sudut yang mana pada setiap ujung garisnya ada huruf ya. Di situ ada huruf B, ada A, dan juga O. Nah, sinar garis OA dan OB, perhatikan, OA dan OB dinamakan kaki sudut. Ya, jadi garis OA dan OB itu merupakan atau disebut kaki sudut. Sedangkan titik pertemuan kaki sudut dinamakan titik sudut. Ya. Titik pertemuan kaki sudut dinamakan titik sudut. Nah, di situ diberi huruf O. Ya, O ya, itu pada huruf O itu namanya titik sudut. Ya, anak-anak, coba ayo lakukan tugas berikut bersama temanmu ya. Atau sendiri juga boleh ya. Kerjakan dengan penuh tanggung jawab, dipraktekkan ya. Yang pertama, sediakan 2 senter. Nah, kalian ambil 2 senter, sediakan 2 senter, lalu dinyalakan. Nah, nyalakan senter dengan posisi saling berhadapan. Nah, jadi senter dinyalakan, lalu posisinya saling berhadapan. Ya, usahakan nyala senter tidak mengenai mata karena bahaya ya. Nanti kalau terlalu silau, sering silau, matanya akan bahaya. Maka usahakan agar nyala senter tidak mengenai mata. Selanjutnya, bermainlah dengan senter tersebut. Coba kalian gerakan senter dihadapkan ke sana kemari ya.
Dan usahakan cahaya yang dikeluarkan atau cahaya tersebut usahakan untuk bisa saling bersilangan atau saling bertemu. Nah, begitu ya. Nah, bisa bayangkan ya. Ya. Sekarang yang keempat selanjutnya, apakah yang kamu lihat? Nah, setelah kalian bermain center tadi dengan sinarnya tadi, nah, apakah kedua sinar center tersebut bisa membentuk sudut? Nah, coba dipraktekkan ya. Kalau belum dipraktekkan mungkin anak-anak belum begitu paham. Coba dipraktekkan anak-anak bermain center di malam hari yang gelap, atau di dalam kamar, atau di dalam rumah lampunya dimatikan semua. Kalian nyalakan senternya ya, seperti itu. Nanti akan bisa terlihat sinarnya, dinyalakan senternya ya. Coba dipraktikkan agar anak-anak paham. Nah, anak-anak, kita lanjutkan. Memberi nama sudut. Nah, kamu dapat memberi nama sebuah sudut ya dengan beberapa nama. Ya. Perhatikan contoh berikut. Di sini ada sudut ya, ada sudut. Sudut di samping dapat dinamakan sudut A. Nah, bisa dikatakan itu sebagai atau namanya sudut A ya. Sudut A. Bisa juga disebut sudut BAC. BAC. Di situ ada huruf BAC ya, diperhatikan. Nah, bisa juga disebut sudut CAB. CAB dibalik ya. CAB. Jadi perhatikan. Nanti kalian pahami bedanya apa toh? Bisa enggak dikatakan sudut ACB atau BCA? Bisa enggak? Nah, gitu ya. Nah, nanti perhatikan. Pak Guru jelaskan dulu. Nah, atau bisa juga selain sudut CAB dan BAC serta sudut A, biasa juga disebut sudut A dengan menggunakan huruf kecil yang mana ditaruh di dalam sudut ya, di dalam sudut. Kalau memakai huruf A besar biasanya ditaruh di luar. Kalau huruf kecil itu biasanya di dalam sudut. Nah, selanjutnya sudut itu dilambangkan dengan seperti huruf V ya, V yang berbaring. Nah, V yang berbaring itu adalah lambang sudut. Nah, perhatikan. Kalau di situ disebutkan sudut CAB atau BAC, kalian perhatikan yang di tengah, huruf yang di tengah itu merupakan titik sudut. Kalau CAB yang di tengah apa? Ya, A. Yang di tengah adalah huruf A. Nah, pada huruf A itu merupakan titik sudut. Nah, begitu juga dengan sudut BAC. Itu yang huruf A itu kan di tengah. Itu menunjukkan titik sudutnya, begitu ya. Ya, anak-anak sudah paham ya? Ya, mudah-mudahan sudah. Nah, agar anak-anak lebih bisa memahami, coba kalian kerjakan. Ada evaluasi diri. Salinlah tabel berikut ya di buku tugasmu. Kemudian berilah tanda centang atau huruf V itu ya pada pernyataan yang benar. Jadi pernyataan yang benar nanti kalian beri tanda centang atau tanda V. Nah, di situ ada gambar. Sebelah kanannya ada membentuk sudut. Yang sebelah kanannya lagi tidak membentuk sudut. Maksudnya begini.
gambar itu membentuk sudut apa tidak. Kalau membentuk sudut berarti dicentang pada kolom membentuk sudut, situ dicentang. Tapi kalau itu tidak membentuk sudut, maka yang dicentang adalah pada kolom tidak membentuk sudut. Begitu, paham ya? Ya betul ya, nomor 1 seperti itu. Nah sekarang nomor 2. Nomor 2, tentukan kaki sudut dan titik sudut pada gambar berikut. Kalian disuruh menentukan kaki sudut dan titik sudut. Nah, tadi sudah Pak Guru jelaskan ya. Nah, di situ ada sudut A, B, C. Itu yang A. Sekarang yang B, sudut D, E, F. Terus yang C ada sudut G, H, I. Nah, ada sudut G, H, I. Dan di situ juga ada. Nah, nanti kalau Pak Guru sampaikan itu jawabannya ya. Nah, silakan dipahami. Itu sudutnya, kaki sudutnya yang mana, titik sudutnya yang mana. Kalian cari ya. Nanti kalian tulis di buku tugas. Selanjutnya yang nomor 3. Berilah nama untuk setiap sudut pada soal nomor 2. Berilah nama untuk setiap sudut pada soal nomor 2. Kalian beri nama itu sudut apa begitu ya. Kalian beri nama. Kalau yang nomor 2 itu disuruh menentukan kaki sudut dan titik sudut. Kalau yang nomor 3 itu disuruh memberi nama sudut. Ya, disuruh memberi nama sudut pada soal nomor 2. Ya, itu jadi nomor 3 itu kaitannya dengan soal nomor 2. Gitu ya, silakan dikerjakan. Sekarang kita lanjutkan lagi ya, satuan sudut. Nah, satuan sudut. Apakah satuan untuk mengukur panjang? Sama apa beda ya? Nah, tentunya beda. Nah, satuan untuk mengukur panjang itu adalah sentimeter, meter, atau kilometer. Nah, sekarang demikian juga untuk mengukur berat. Untuk mengukur berat itu memakai gram, ons, atau kilogram. Ya. Nah, sekarang apakah satuan untuk mengukur besar suatu sudut ya? Apa kira-kira? Ya. Satuan yang paling sering digunakan untuk menyatakan ukuran sudut adalah derajat. Apa anak-anak? Ya, derajat. Jadi satuan yang paling sering digunakan untuk menyatakan ukuran sudut adalah derajat. Dan disimbolkan dengan huruf O atau 0 kecil. Ada di bagian atas ya. Atas angka. Kalau 15 ya di atasnya 15 derajat begitu ya, contoh. Nah, sekarang besar sudut satu putaran penuh. Besar sudut satu putaran penuh adalah 360 derajat. Jadi besar sudut satu putaran penuh adalah 360 derajat. Kalau setengah putaran berarti berapa? Ya, 360 dibagi 2. Ya, 180 derajat. Begitu ya. Jadi separuh atau setengahnya satu putaran penuh adalah 180 derajat. Begitu ya.
Sekarang kita mengukur besar sudut. Nah, cara mengukur besar sudut dibedakan menjadi dua. Dibedakan menjadi dua, yaitu menggunakan sudut satuan dan menggunakan busur derajat. Nah, sudut satuan merupakan alat pengukur sudut yang tidak baku. Jadi sudut satuan itu merupakan alat pengukur sudut yang tidak baku. Sedangkan busur derajat merupakan alat pengukur sudut yang sudah baku. Nah, begitu ya. Yang baku. Jadi sudut satuan itu alat untuk mengukur sudut yang tidak baku. Sedangkan busur derajat itu alat untuk mengukur sudut yang baku. Nah, sekarang bagaimana ya cara mengukurnya? Ayo kita simak. Tapi sebelum kita simak video, kita perkenalkan dulu apa sih itu sudut satuan. Ya, perhatikan ya. Kita akan mengukur besar sudut dengan sudut satuan. Apa tahu itu sudut satuan apa ya kira-kira ya? Nah, sudut satuan adalah sudut yang digunakan untuk mengukur sudut yang lain. Nah, jadi sudut satuan itu sudut yang digunakan untuk mengukur sudut yang lain. Nah, contohnya kita buat sudut satuan sebagai berikut. Ini contoh sudut satuan seperti itu ya. Ya. Silakan anak-anak perhatikan, akan Pak Guru sampaikan video. Nah, silakan diperhatikan. Ya, anak-anak, kita coba mulai ya. Kita akan mengukur sudut dengan menggunakan sudut satuan. Nah, ini namanya sudut satuan. Nah, apa itu sudut satuan? Sudut satuan adalah sudut yang digunakan untuk mengukur sudut yang lain. Ya, jadi kita buat sudut seperti ini yang digunakan nanti untuk mengukur sudut yang lain. Ini namanya sudut satuan. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba ukur sudut ini ya. Kita ukur sudut ini. Ini kira-kira berapa sudut satuan begitu. Nah, kita coba ukur. Ini namanya sudut B. Ya, sudut B. Ini sudut B. Nah, sudut B ini coba kita ukur dengan sudut satuan. Nah, caranya seperti ini. Kita taruh sini. Nah, pas ya. Besarnya sama. Ini. Lalu kita ini satu ya, berarti satu. Terus kita pindah sini lagi. Ini sama juga. Besarnya berarti sama ya. 2. Ada 1, ada 2. Berarti sudut ini, sudut B, ketika kita ukur dengan sudut satuan, hasilnya adalah 2 kalinya sudut satuan. 1, 2. 2 kali sudut satuan. Berarti sudut B ya, atau besar sudut B, besar sudut B ini ya, adalah 2 kali sudut satuan. 2 kali sudut satuan. Satuannya ini ya, sudut satuan ini. Jadi 2 kali sudut satuan. 1, 2. Ya kan? Ya, berarti sudut B sama dengan besarnya ya. Besarnya sudut B adalah 2 kali sudut satuan. Nah, caranya seperti itu. Mudah kan? Ya, mudah, sangat mudah. Mudah-mudahan anak-anak juga paham ya, paham. Begitu.
Nah, itulah tadi penjelasan tentang sudut satuan. Nah, sekarang coba anak-anak kerjakan. Di situ ada soal ya. Dengan menggunakan sudut satuan, lengkapilah titik-titik berikut. Di situ ada sudut B, sudut C, dan sudut O. Kalian kerjakan ya, kalian tulis di buku tugas kalian. Nah, anak-anak, agar anak-anak lebih mantap, lebih paham ya, lebih mantap, lebih paham, silakan anak-anak kerjakan. Ya, buatlah sudut satuan dari guntingan kertas. Kalian buat sudut satuan seperti tadi yang sudah dicontohkan ya. Kalian buat sudut satuan. Setelah itu gunakan sudut satuan tadi yang sudah kamu buat ya untuk mengukur sudut berikut ini. Nah, itu bisa dilihat di buku matematika ya. Bisa dilihat di buku matematika pada halaman 168 ya, pada buku matematika halaman 168. Atau kalau ada yang belum punya bukunya, belum mendapatkan pinjaman dari sekolah ya, itu bisa dibuat sendiri ya, buat sendiri seperti itu sudutnya, lalu diukur. Jangan lupa minta untuk dipandu atau diperhatikan oleh kakak atau ibu atau bapak atau siapa saja yang sekiranya tahu ya, cara mengukur besaran sudut begitu. Nah, silakan dikerjakan. Mudah-mudahan anak-anak mampu ya. Nah, silakan dikerjakan dengan penuh tanggung jawab, harus disiplin ya, tidak boleh dengan bermain-main, harus serius ya, serius agar betul-betul paham. Anak-anak, sudut dapat diukur ya, jadi sudut dapat diukur besarannya dengan sudut satuan. Jadi sudut itu bisa diukur dengan sudut satuan. Nah, sudut yang sama besar jika diukur dengan sudut satuan yang berbeda, itu hasilnya ya juga berbeda. Ya, bisa juga berbeda. Jadi sudut yang sama besar jika diukur dengan sudut satuan yang berbeda, hasilnya juga bisa berbeda. Nah, kalau tadi kita mengukur dengan sudut satuan, sekarang kita mengukur sudut dengan menggunakan busur derajat. Ya, dengan menggunakan busur derajat. Jenis bangun datar itu bermacam-macam ya, bermacam-macam. Misalnya segitiga, atau persegi panjang, atau persegi, dan seterusnya ya. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Mengukur masing-masing sudut bagaimana caranya? Silakan simak video berikut ini. Coba anak-anak perhatikan. Ini sebelum kita mengukur sudut, kita harus tahu dulu alatnya. Itu menggunakan busur derajat. Nah, bentuknya seperti ini. Ini namanya busur derajat. Nah, busur derajat ini ada angkanya. Ini ada angka 0, 10, 20, 30 dan seterusnya sampai sini berapa? 180 derajat ya, 180 derajat. Nah, di sini ada 0.
Nah, di sini tadi ada 0. Kalau di sini nolnya di atas, sini nolnya di bawah ya. Nah, ini ketika kita mau mengukur suatu sudut, ya, yang diperhatikan adalah awalnya dari 0 ini ya. Yang diperhatikan dari 0. Nah, pada busur derajat ini ada angka 0 sampai berapa? 180 derajat. Nah, di sini juga ini 0, 10, 20, 30, 40, 50 dan seterusnya sampai 180 derajat ya. Nah, di tengah-tengah ini adalah garis lurus ke atas ya. Ini 90 derajat. Nah, 90 derajat ini perhatikan adalah bentuknya seperti ini. Nah, ini ke bawah sini, terus ke sini. Ini 90 derajat ya, 90 derajat. Nah, ke sini juga 90 derajat. Sama ya, sama. Nah, kalau membentuk garis seperti ini, bentuk garis ini namanya 180 derajat ya. Kenapa? Karena dari 0 seret buta sampai sini 180 derajat, maka garis lurus itu memiliki sudut 180 derajat ya, begitu ya. Nah, sekarang ketika nanti kita mau mengukur sudut, maka yang perlu diperhatikan adalah ini ya. Ini ada titik pertengahan yang lurus dengan angka 90 derajat ini ya. Lurus dengan angka 90 derajat. Ini titiknya di sini. Nah, di sini nanti ketika kita mau mengukur sudut suatu mengukur besaran sudut ya, mengukur besaran sudut, maka yang tengah ini nanti lurus pada atau ditempel pada titik sudutnya ya, titik sudut. Satu contoh, ini ada garis ya, ada garis. Kita mau mengukur berapa derajat. Nah, kita luruskan titik yang tengah sini, di tengah ini kita luruskan pada titik sudut sini. Nah, sini. Kalau sudah, langkah selanjutnya adalah bagian sini, bagian kaki sini atau yang sini sama ya. Nanti tergantung nanti mau mengukur sebelah sini apa sebelah sini ya. Kalau mengukur sebelah kanan, berarti yang diperhatikan adalah garis bawah yang ini ya. Tapi kalau mau mengukur sebelah sini, sebelah kiri, maka yang diperhatikan adalah garis yang ini ya. Garis yang ini dengan garis yang mana ya, apa sini, apa sini, apa sini gitu ya. Ya. Nah, kebetulan ini bentuknya, ini garisnya bentuknya seperti ini ya, siku-siku ini. Nah, diluruskan titiknya sini, diluruskan. Nah, kalau sudah, kita mau mengukur sebelah sini ya, sebelah sini berapa derajat sampai sini. Nah, berarti yang diperhatikan adalah garis ini dan juga sini. Nah, bukan yang sini, bukan, tapi yang sebelah sini ya. Ya, ini dan sini, gitu. Itu caranya. Nah, kalau kita mau membuat, coba kita buat garis dulu ya. Kita buat garis. Nah, ini juga. Udah. Ini ada sudut ya. Ada berapa sudut ini? 1, 2, 3, 4.
ada 4 sudut. Biar kelihatan. Nah, sekarang kita mau mengukur sudut ini. Kita mau mengukur sudut ini, mengukur ini ya. Coba kita ukur. Caranya, ini titik sudutnya ada di sini, titik sudut di sini. Kita luruskan titik sudutnya pada ini. Ya, pada pertigaan ini, pada titik sini ya. Ya. Karena yang diukur sebelah sini, maka yang perhatikan adalah sebelah sini. Coba lihat kan? Ini kita tempel. Nah, lurus ya, ini titiknya lurus. Lurus ini. Terus ini seperti ini boleh nggak? Tidak boleh. Harus lurus ya. Di bagian bawah sini harus lurus dengan garis. Ini garisnya. Nah, harus lurus seperti ini. Ya, sudah lurus. Kalau sudah lurus, lalu ini kan sudah lurus ini ya, sudah lurus, sini juga sudah lurus. Kalau sudah lurus, lalu garis yang ini kebetulan ini pakai busur dari bahan kayu ya, jadi tidak bisa tembus pandang. Tapi bisa kita lihat dari sini ya, lurus. Ini ada masih garisnya kelihatan. Nah, kita lihat sini. Kita lihat sini, ini lurus. Pada angka berapa ya? Nah, karena di sebelah sini ya, perhatikan, karena di sebelah sini dari sini, maka angka nolnya dari sebelah sini ya, karena yang dihitung adalah sini, garis ini dengan ini tadi berapa sudutnya, begitu besar sudutnya berapa kan begitu. Maka yang kita mulai menghitungnya mulai dari 0. Itu dari 0 yang sebelah sini. 0, 10, 20, 30, 40, 40. Kalau sampai sini kira-kira berapa ya? Berarti kan? Nah, berapa lebihnya? Lebihnya dari 40. Ini kan 40 ya. 50 kurang 40 lebih, berarti lurusnya dari sini ya kan, 40 sini kan. Nah, lalu kita tambahkan ini kan 40, 41, 42, 43, 44, 45. 45 di sini, ini ke sana lagi 46, 47, ada tambah 2 strip, jadi 45 tambah 2 strip lagi berarti 47. Ini lurus 47, berarti 40, ini 40 kan, ini 50, belum nyampe 50 ya, baru 40 lebih. Kita tarik lurus 40 sini, tambah 1, 41, 42, 43, 44, 45, lurus sini, tambah lagi 46, 47, begitu ya. Oh, berarti besar sudutnya adalah 47, gitu ya. Perhatikan ya, ini harus diperhatikan ya, harus betul ya. Kalau tidak bisa lurus seperti ini, nanti hasilnya salah. Gitu ya, 47, berarti sudutnya 47, begitu ya. Besar sudutnya 47 derajat, ada nolnya kecil di atas. Nah, sekarang kalau kita mengukur sudut yang ini, ya ini dan ini, coba ya, ini ya, kita coba ukur sudut yang ini. Caranya bagaimana? Apakah dengan menggunakan garis ini lagi? Oh tidak, dengan menggunakan garis yang mau diukur. Nah, yang mau diukur yang mana? Ini kan. Nah, ini dan ini, berarti menggunakan garisnya ini dan ini. Nah, begitu ya. Coba kita ukur. Jangan lupa titik tengahnya ini pada busur kita taruh di tengah sini ya, pada titik sudutnya. Ya, berarti kan titik sudutnya mana ya? Nah, sini kita taruh.
Apakah ini sudah lurus? Sudah lurus? Padahal yang diukur nanti ini dengan ini. Sudah lurus belum? Belum, harusnya lurusnya sini. Nah, gini ya. Nah, seperti ini. Ya, betul. Nah, ini sudah lurus kan? Jadi tidak ini yang diukur. Ini tadi sudah diukur. Yang mau dicari antara garis ini dengan garis ini. Itu sudut besar sudutnya berapa kan begitu. Nah, maka yang harus diperhatikan tetap ini ya. Pada titik tengah ini harus tepat pada titik sudut. Sini ya, titik sudut antara ini garis ini dengan yang ini. Gitu ya. Nah, sekarang kita hitung. Kita hitungnya dari sini ya, tetap dari sini dulu. Dari 0. Ya, 0, 1, 0, 10, 20, 30, 40. Ini mau 50 tapi nggak nyampe. Ya, berarti 40 lebih. Nah, 40 di sini. 40 berapa ya? Kita hitung. Ini ada sini ya, perkiraan seperti ini. Bentar, geser ini. Ya. Berarti lurusnya di sini. 40 lebih ya. 40 tambah 1. 41, 42, 43. Oh, berarti besar sudutnya adalah 43 derajat. Paham ya? 43 derajat. Ya, itu mudah-mudahan paham. Nah, sekarang kita ambil contoh yang sebelah sini ya. Sebelah sini. Kita mau ukur sudut ini. Ya, berapa sudutnya ya? Kita coba ukur. Berarti yang diperhatikan garis yang sebelah sini dengan yang ini ya. Tuh. Nah, sekarang busurnya bagaimana ini ya? Yang pakai yang sebelah sini apa sini? Yang sini dong. Ya, yang sini ya. Nah, sebelah sini kita ini pada pertengahan busur harus tepat pada titik sudut. Titik sudut sini ya. Ya. Kita taruh sini. Tek. Ya, sini sudah lurus. Ya, lurus ya. Nah, kalau sudah ini tepat pada titik sudut, ini lurus pada garisnya, ini bentar, belum lurus ya. Nah, udah lurus, ini udah lurus. Ini sudah lurus. Nah, sekarang kita lihat, kita tarik dari sini, sini. Ini kan kelihatan garisnya ya. Nah, kita lihat lurusnya ke sini. Oh, ternyata lurusnya di sini. Nah, sekarang menghitungnya dari sini apa dari sini ya? Dari mana? Ayo, siapa tahu? Ya, betul, dari sebelah sini. Kenapa? Karena yang dihitung adalah garis ini dengan garis ini. Nah, ini ya. Nah, jadi garis yang terdekat. Nah, sekarang kalau dari sini berarti dari mana? Dari angka 0 tetap ya, dari angka 0. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60 lebih, 70 kurang. Kita garis lurus red di sini. Coba kita hitung dari 60, 61, 62, 63, 64, 65. Ini ya. Garisnya agak panjang ini artinya pertengahan, berarti 5 gitu ya, 65, 75, 55, 45 dan seterusnya begitu ya. Nah, dari 65 ditambah lagi 66, 67, 68 begitu ya. Berarti besar sudutnya garis ini dengan garis ini adalah berapa? 68, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68.
begitu. 60 derajat 68 derajat. Ya, seperti itu. Anak-anak paham ya? Ya, silakan dipahami. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami dengan baik ya. Ya, caranya seperti itu. Selamat belajar. Nah, itu tadi adalah bagaimana cara mengukur besaran sudut dengan menggunakan busur derajat. Nah, sekarang silakan dikerjakan, ada evaluasi diri 2. Nah, ukurlah besar setiap sudut di bawah ini dengan busur derajat. Nah, silakan, itu bisa dilihat pada buku halaman 171. Pada buku matematika halaman 171. Silakan diukur sudutnya dengan menggunakan busur derajat. Ditulis, dikerjakan di buku tugas. Anak-anak, itulah materi yang kita pelajari hari ini. Semangat belajar ya. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.